Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 752, 0753. Kekuatan dewa tidak bisa tersinggung, 5/5. Jika itu masalahnya, Tuan muda ini, 7 tetes cairan 100 bunga ini milikmu. Peri bunga menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Dia mengambil 7 tetes cairan 100 bunga di tangannya dan berjalan menuju Wang Xian. Tanda seru. Kali ini, dia tidak membuangnya secara langsung. Sebaliknya, dia berjalan langsung. Mengambil barang berharga seperti itu setara dengan memberikannya secara tidak langsung. Dia harus berterima kasih padanya entah bagaimana. Ini, orang-orang di sekitarnya sedikit tercengang saat melihat peri bunga berjalan mendekat. Namun, mereka segera merasa lega. Itu normal bagi peri bunga untuk mengirimkan barang yang begitu berharga kepadanya secara pribadi. Bing Chuanyun memegang lengannya erat-erat dan menatap Wang Xian dengan amarah di matanya. Terima kasih, Tuan Muda. Peri bunga memberikan cairan 100 bunga kepada Wang Xian dan berterima kasih padanya. Tidak dibutuhkan. Wang Xian tersenyum saat melihat cairan 100 bunga di tangannya. Dia menyerahkan tongkat itu padanya. Apakah kamu punya cairan 100 bunga lagi? Atau item yang memiliki efek serupa dengan 100 Flowers Liquid? Wang Xian mengambilnya dan bertanya pada peri bunga. Peri bunga memandang Wang Xian dan mengangguk perlahan. Sejujurnya, Tuan Muda, kami masih memiliki beberapa ratus cairan bunga. Saya memiliki keuntungan besar dalam menukarkan 7 tetes cairan 100 bunga untuk staf ini. Aku akan memberikan sisa cairan 100 bunga untukmu. Oke, terima kasih. Wang Xian mengangguk padanya. Ya Dewa, Ice Soul Stone. Itu adalah batu jiwa es. Batu jiwa es yang sangat besar. Ya Dewa. Pada saat ini, suara kaget datang dari samping. Seorang pria muda berpakaian putih datang ke sisi Wang Xian dengan cepat. Tatapannya tertuju pada kotak kristal yang ditempatkan Wang Xian di meja batu. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kegilaan. Batu jiwa es. Semua orang tercengang, terutama para murid dari Sekte Ice God Celestial. Mereka segera melihat ke arah di mana pemuda itu memandang. Ini benar-benar batu jiwa es, uhuk-uhuk, es batu jiwa, potongan yang sangat besar. Itu adalah senjata suci untuk pembudidaya atribut es. Itu adalah bahan terbaik untuk membuat senjata spiritual atribut es. Ya Dewa, ya Dewa. Dalam sekejap, murid-murid Sekte Dewa Es Celestial tersentak saat melihat bongkahan besar batu jiwa es di depan Wang Xian. Ice Soul Stone adalah logam kelas 13. Logam semacam ini memancarkan udara dingin. Jika mereka duduk bersila dan berkultivasi di atasnya, itu akan menjadi senjata suci terbaik untuk murid Sekte Dewa Es yang membudidayakan atribut es. Nyatanya, Ice Soul Stone juga bisa digunakan untuk membuat senjata dewa abadi. Bagi pembudidaya elemen es, ini hanyalah harta karun tertinggi. Dan batu jiwa es di depan mereka ini bisa menciptakan banyak senjata roh dan juga memungkinkan beberapa murid untuk berkultivasi. Tidak heran jika murid Sekte Dewa Es Immortal begitu gila. Batu jiwa es. Napas Bing Chuanyun agak tergesa-gesa saat dia menatapnya dengan mata bersemangat. Dia tidak menyangka pemuda ini memiliki batu jiwa es sebesar itu. Jika dia memiliki beberapa batu jiwa es, dia bahkan bisa menembus ke tingkat dewa abadi setengah langkah. Wang Xian sedikit mengernyit ketika dia melihat murid-murid Sekte Dewa Langit Es menatap kotak kristal dengan tubuh suking. Fiuh, Ice Soul Stone. Saudaraku, bisakah kamu menjualnya sebagian? Pria muda yang pertama kali bergegas menatap Wang Xian dengan penuh semangat. Dia tidak bisa membantu tetapi mendekati Wang Xian dan mengulurkan tangannya. Aku tidak menjualnya. Tarik tanganmu kembali. Wang Xian menatap pemuda itu dengan dingin. Namun, pemuda itu sepertinya tidak mendengarnya. Dia terus menyentuh batu jiwa es. Ledakan. Saat lengannya hendak menyentuh batu itu, Wang Xian melambaikan tangannya. Energi menakutkan mendarat langsung di tubuh pemuda itu. Bang! Pria muda itu tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Tubuhnya terbang ke kejauhan. PFFT. Pada saat ini, pemuda itu akhirnya terbangun. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah segar. Wajahnya sangat kesakitan saat dia menjerit ketakutan. Wang Xian tidak menggunakan banyak kekuatan dalam serangan ini, tapi itu cukup untuk membuat pemuda itu lumpuh.
Apa? Beraninya kamu bergerak? Murid-murid Sekte Dewa Es di sekitarnya kembali sadar. Ketika mereka melihat sesama murid yang terluka parah, ekspresi mereka berubah drastis. Seorang pria parubaya segera berjalan ke samping pemuda itu dan meneriaki Wang Xian dengan ekspresi malu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Wang Xian melirik pemuda itu dengan dingin. Ekspresi para murid Sekte Dewa Es Celestial sedikit malu. Baru saja, Wang Xian telah memperingatkan sesama murid mereka bahwa pemuda itu tidak mendengar bahwa dia terluka parah. Yang pertama adalah kesalahan pemuda itu. Namun, saudaraku, adik laki-lakiku hanya menyentuh batu jiwa es dengan tangannya. Bukankah terlalu banyak bagimu untuk memukulnya begitu keras? Mata Bing Chuan Yun berbinar saat melihat murid Sekte Langit itu terluka parah. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Dia sudah beruntung dia tidak membunuhnya. Wang Xian menatap mereka dengan dingin. Kamu benar-benar sombong. Jangan terlalu sombong hanya karena Anda memiliki beberapa artefak spiritual. Nak, aku memperingatkanmu. Ini adalah area kuali sub kita. Bing Chuan Yun menatap Wang Xian dengan dingin. Betul sekali. Kakak junior kami hanya menyentuhmu sekali, tapi dia sudah memukulmu dengan sangat keras. Ini terlalu banyak. Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Seorang pria parubaya dari Sekte Dewa Es berdiri di samping Bing Chuan Yun dan berkata dengan binar di matanya. Itu adalah murid-murid dari Sekte Ice God Celestial yang melintasi batas pertama. Peri Centaurea tertegun saat melihat pemandangan ini. Dia melirik Wang Xian di sampingnya dan segera berkata kepada Bing Chuan Yun. Saudari junior Centaurea, para murid dari Sekte Dewa Es Celestial hanya ingin menyentuhnya. Bukannya mereka ingin membawanya pergi. Dia menyerang dengan kekuatan seperti itu. Ini terlalu banyak. Selain itu, siapa yang memberinya hak untuk menyerang Sekte Langit 100 bunga kita? Dia tidak menempatkan Sekte Langit alami kita di matanya. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, murid perempuan dari Sekte Abadi Bawaan di samping Bing Chuan Yun menunjuk Wang Xian dan berbicara atas nama Bing Chuan Yun. Melihat kritik kakak perempuannya, ekspresi peri bunga berubah sedikit canggung. Serangan Wang Xian terlalu keras. Memang sulit baginya untuk melindunginya, terutama karena dia adalah anggota Sekte Ice God Immortal. Dia mengerutkan alisnya dengan erat dan berkata, biarkan aku mengobati luka adik laki-laki ini dengan obat. Ini bukan masalah pengobatan. Nak, biarkan aku memberitahumu. Beri aku beberapa batu jiwa es untuk mengkompensasi luka adik laki-lakiku. Jika tidak, aku tidak peduli siapa kamu atau dari Sekte Abadi mana kamu berasal, kamu harus membayar mahal di wilayah Tangding kami. Bing Chuan Yun melirik batu jiwa es dan menatap Wang Xian dengan dingin. Hehe, Wang Xian menatap mereka dengan sedikit kedinginan di matanya. Dia membuka batu jiwa es dengan lembut. Dia membuka botol cairan ratusan bunga secara langsung dan mengeluarkan aromanya. Kemudian, dia meletakkannya di sekitar Suking. Suking, beberapa orang mengganggumu. Biarkan saya berurusan dengan mereka. Wang Xian bergumam dan menutupinya lagi. Kemudian, dia perlahan membawanya di punggungnya. Ini, namun, semua orang yang berdiri di sekitar memandangi batu jiwa es yang terbuka dengan kaget. Di dalam, sebenarnya ada keindahan. Meski hanya sekilas, wajahnya pasti tidak kalah dengan peri bunga. Alat roh tingkat 13, batu jiwa es. Batu jiwa es yang menyebabkan para murid Sekte Dewa Es Abadi menjadi gila, sebenarnya berisi seorang gadis cantik. Dan dia menghabiskan harga yang sangat mahal untuk menukar 10 tetes cairan 100 bunga dengan peri bunga bukan untuk mengejar peri bunga, tapi untuk gadis itu. Apalagi cairan 100 bunga itu sebenarnya digunakan untuk langsung dimasukkan ke dalam Ice Soul Stone. Perilaku seperti itu sungguh mengejutkan. Bab 753, 0754 Kekuatan Dewa dan Dewa tidak dapat dilanggar 2/5. Semua orang memandang Wang Xian dengan bingung, melihat batu jiwa es di sampingnya. Pada saat ini, perasaan peri bunga adalah yang paling rumit. Matanya berkedip-kedip saat dia melihat batu jiwa es yang perlahan menutup. Tanda seru. Dia menatap gadis yang telah menghilang dari pandangannya. Gadis yang terbaring di dalam es batu jiwa. Dia tidak bisa menahan perasaan cemburu di hatinya. Dia awalnya mengira bahwa pemuda tak dikenal ini ada di sini untuk mengejarnya, untuk mendapatkan bantuannya. Dia ingin merayu dia dengan mengambil beberapa barang berharga. Tapi sekarang, sepertinya semua yang dilakukan pemuda itu bukan untuk menyenangkannya,
juga bukan untuk mendapatkan bantuannya. Itu untuk gadis itu. Selama itu adalah sesuatu yang bisa Anda gunakan, tidak peduli seberapa bagus harganya, saya akan mendapatkannya untuk Anda. Bahkan dia tergerak oleh pria seperti itu. Sayang sekali. Sayang sekali. Sedikit kesedihan muncul di mata peri bunga. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar iri pada seorang gadis. Dia merindukannya, peri bunga. Dia adalah wanita cantik yang menduduki peringkat ketiga di antara wanita cantik teratas di Jianghu. Sombong, kamu ingin berurusan dengan kami. Ketika Bing Chuanyun mendengar kata-kata Wang Xian, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan mengarahkan pedang es ke Wang Xian. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan berurusan dengan kami. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan tentang cedera adik laki-laki saya hari ini. Kalau begitu, kami harus berurusan denganmu dengan benar. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap, lebih dari 10 murid Sekte Ice God Celestial mengeluarkan pedang spiritual mereka. Mereka melirik batu jiwa es dan sedikit gairah muncul di mata mereka. Mereka menatap Wang Xian dan sedikit ejekan muncul di mata mereka. Ini adalah wilayah tangding mereka dan Sekte Surgawi Dewa Es. Mereka tidak takut pada siapapun di sini, bahkan jika pemuda ini berasal dari Sekte Langit yang kuat. Terus, Sekte Langit Dewa Es tidak lebih lemah dari yang lain. Semuanya, ini adalah Sekte Langit bawaan kita, bukan Sekte Langit Dewa Es kalian. Bunga peri memandang Wang Xian dan menghela nafas. Dia menatap Bing Chuanyun dan berkata dengan ekspresi dingin. Tamu adalah tamu. Paling tidak, mereka adalah tamu kita. Peri bunga melirik kakak perempuannya di samping Bing Chuanyun dan menambahkan. Kakak perempuan senior itu sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Betul sekali. Tuan muda ini adalah tamu kita. Ini adalah Sekte Surgawi Alami kita. Betul sekali. Jangan memandang rendah Sekte Surgawi Alami kami. Beberapa gadis di belakang peri bunga berkata. Gadis-gadis itu semuanya emosional. Melihat seorang pemuda berkorban begitu banyak untuk seorang gadis yang tertidur lelap, mereka juga sangat tersentuh. Ketika Glacier Cloud melihat peri bunga dan beberapa gadis Sekte Abadi yang lahir alami berbicara untuknya, ekspresinya sedikit malu. Karena ini Sekte Abadi 100 bungamu, kita tidak bisa bergerak, tapi kita harus membawanya pergi. Tidak apa-apa. Lagi pula, Sekte Immortal lahir alami kita dan Sekte Abadi Dewa Es memiliki hubungan yang sangat baik. Chuanyun, kalian tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Namun, bukan tanggung jawab kami untuk membawanya keluar. Gadis di samping Chuanyun segera menimpali. Ekspresi Flower Fairy perlahan berubah sedikit canggung. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika murid-murid di sekitar Sekte Abadi Bela Diri yang sebenarnya melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa pemuda ini akan dikutuk. Bawa dia keluar. Bing Chuanyun menatap Wang Xian dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Serahkan dia pada kami. Pria parubaya dan seorang pria muda di sampingnya berjalan langsung. Mereka memegang senjata di tangan mereka dan menatap Wang Xian dengan dingin. Jadilah baik. Lebih baik jika Anda menyerah melawan. Kalau tidak, hehe. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang mengejar kematian? Wang Xian memandangi dua orang yang berjalan ke arahnya dan mengayunkan tangannya ke arah mereka. Gerakan tangannya tidak cepat, seolah-olah dia sedang memukul nyamuk. Tidak ada energi di dalamnya dan semua orang bisa melihat lintasan serangannya. Pria parubaya dan pria muda itu terlihat jijik di mata mereka. Mereka mengangkat tangan dan hendak menekan tangan Wang Xian. Namun, pada saat ini, energi hijau tiba-tiba dilepaskan dan menyerang dada mereka berdua. Hah! Keduanya tercengang dan segera mengangkat pedang roh di tangan mereka. Tidak baik. Keduanya mengubah ekspresi mereka. Tubuh mereka terkena kekuatan yang kuat dan dikirim ke semak-semak bunga di belakang mereka. Kami terlalu ceroboh. Dia sebenarnya berani melawan. Dia mencari kematian. Keduanya sedikit mengubah ekspresi mereka. Tubuh mereka bergetar dan mereka siap menyerang Wang Xian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, saat ini, bunga-bunga indah di bawah mulai bergerak. Bunga-bunga indah itu seperti setan yang melahap manusia. Ribuan bunga tumbuh dengan panjang sekitar 100 meter. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, mereka sudah dikepung. Ah! Dua jeritan menyedihkan terdengar. Lalu, tidak ada yang lain. Ribuan bunga indah kembali normal. Setelah itu,
Pria parubaya dan pemuda itu menghilang. Tidak ada darah. Hanya ada semacam kecantikan iblis. Wang Xian tidak ingin terlalu berdarah, jadi dia mengubah keduanya menjadi tanah. Apa, sial, beraninya kau membunuh murid dari Sekte Dewa Es kita. Bunuh dia. Saat melihat pemandangan ini, murid-murid Sekte Dewa Es Bing Chuan Yun sangat marah. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar dari sekitarnya. 3 murid dari Sekte Dewa Es Celestial melambaikan tangan mereka. Salah satu pria parubaya memiliki aura menakutkan yang membuat orang gemetar. Pedang es yang mengerikan menyerang Wang Xian satu demi satu. Wang Xian berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Dia membuka mulutnya sedikit dan manik naga hijau langsung menyerang 3 murid Sekte Dewa Es. Bang, bang, bang. Pedang es di depannya langsung runtuh dan menghilang. Mereka bertiga dirobohkan di lautan bunga. Pada saat ini, lautan bunga sekali lagi berubah menjadi lautan setan bunga yang menakutkan. 3 murid Sekte Dewa Es Immortal langsung tenggelam. Kakak Binghai, bagaimana ini mungkin? Sekte Abadi Dewa Es dan semua orang tercengang. Jika pemuda parubaya yang baru saja menyerang terbunuh karena kecerobohan, mereka masih bisa menerimanya. Namun, dari 3 murid Sekte Dewa Es Immortal yang menyerang berikutnya, pria parubaya itu memiliki kekuatan tahap bayi. Di antara murid-murid Sekte Dewa Es, potensi dan prestisenya berada di urutan kedua setelah Bing Chuan Yun. Namun, dia masih terbunuh dalam sekejap. Ini mengejutkan semua orang. Kekuatannya, murid Bing Chuan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut saat dia menatap Wang Xian dengan ekspresi serius. Dia harus menjadi dewa abadi setengah langkah. Untuk bisa mengeluarkan begitu banyak barang berharga, dia pasti luar biasa. Dia pasti dewa abadi setengah langkah. Manik-manik hijau itu, jika saya tidak salah, harus menjadi artefak spiritual tingkat 13, artefak dari yang abadi. Ekspresi semua orang di sekitar sedikit berubah, terutama sekelompok gadis dari Sekte Abadi Bawaan. Wang Xian menggunakan atribut kayu. Dia mengendalikan lautan bunga di sampingnya untuk berubah menjadi monster bunga yang menakutkan. Mereka bisa merasakan energi yang menakutkan. Ekspresi Wang Xian tidak berubah. Dia mengambil langkah maju perlahan. Manik naga hijau perlahan memancarkan gelombang tekanan. Lampu hijau langsung menutupi kelompok murid Sekte Dewa Es yang menyerang. Di antara mereka adalah gadis dari Sekte Abadi Bawaan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku memberitahu Anda, ini adalah Sekte Abadi Bawaan kami. Jika Anda pindah ke sini, dewa kami yang abadi tidak akan melepaskan Anda. Saat gadis itu melihat cahaya hijau menutupi dirinya, ekspresinya berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa takut. Tuan muda, tolong hentikan. Jangan sakiti kakak senior. Peri bunga juga sedikit mengubah ekspresinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Dengan kekuatan dewa abadi setengah langkah dan artefak dewa abadi, itu adalah sepotong kue untuk membunuh mereka semua. Kamu berani bergerak? Ya. Jika Anda berani bergerak, dewa kami yang abadi akan membunuh Anda. Ekspresi Bing Chuan Yun berubah drastis saat dia berteriak keras. Kenapa aku tidak berani? Wang Xian berkata dengan dingin. Lampu hijau bersinar terang, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Guji-guji. Pada saat ini, suara aneh terdengar. Setelah mendengar suara ini, gadis di samping Bing Chuan Yun tampak seperti telah melihat penyelamatnya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kedengkian. Guji ada di sini. Haha, dewa kita ada di sini. Anda selesai untuk. Kamu sudah selesai. Bab 754, 0755 Kekuatan Dewa Abadi tidak boleh dilanggar 3/2/5. Guji-guji. Teriakan terdengar. Tanda seru. Suara bersemangat dan nyaring dari kakak perempuan dari Sekte Natural Bone Immortal terdengar pada saat yang sama. Semua orang sedikit terpana dan melihat ke arah pintu masuk. Setan pohon kayu setinggi setengah meter berlari ke arah mereka dengan mata bersemangat. Ini Guji, peliharaan Ratu Bunga. Ratu Bunga ada di sini. Semua orang berseru ketika mereka melihat iblis pohon tiba-tiba muncul. Setan pohon ajaib ini adalah hewan peliharaan Ratu Bunga dan telah mengikuti di belakang Ratu Bunga. Jika Guji muncul, Ratu Bunga pasti ada di belakangnya juga. Ratu Bunga adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi dan satu-satunya wanita abadi di seluruh dunia Tripod Sub. Dia sekuat wanita dan penuh martabat. Sekarang seorang pemuda ingin membunuh seorang murid dari Sekte Abadi yang lahir alami,
yang abadi pasti bisa membunuhnya secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah sekte abadi yang lahir alami. Jika seseorang ingin menimbulkan masalah, yang abadi bisa langsung mengambil tindakan. Kau sudah selesai, sialan. Anda benar-benar berani membunuh seorang murid dari sekte Dewa Es Immortal kami. Kamu sudah selesai. Bing Chuan Yun juga menatap Wang Xian dengan ekspresi ganas dan berteriak keras. Guji-guji. Pada saat ini, matanya berbinar saat dia merasakan energi yang membuatnya bersemangat. Mata bulatnya mengamati sekelilingnya. Namun, ketika dia melihat Wang Xian, dia menjerit cemas. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Dia dengan cepat melewati Wang Xian dan berlari ke sisi peri bunga. Dia mengulurkan tangannya dan menariknya kembali. Peri bunga menatap Guji dengan tatapan heran. Pa. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar. Seorang wanita gagah dan gagah berjalan dengan aura keibuan. Matanya berbinar saat dia menatap Green Dragon Bat di langit. Nyonya Ratu, pemimpin Sekte Ratu. Sekte Langit Dewa Es dan gadis itu berteriak kegirangan saat melihat wanita itu berjalan mendekat. Wanita itu menoleh dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Tatapannya tertuju pada Wang Xian saat matanya berbinar. Di jalan Greenwood, dia bergegas mendekat saat melihat Wang Xian berjalan menuju Sekte Langit Bawaan. Dia tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik ini, yang satu tingkat lebih tinggi darinya, akan benar-benar memasuki Sekte Langit mereka. Menguasai. Peri bunga mengambil Guji dan bergegas ke sisi Ratu Bunga. Apa yang sedang terjadi? Ratu Bunga bertanya dengan binar di matanya. Pemimpin Sekte Ratu Bunga, itu dia. Dia benar-benar membunuh 5 murid Sekte Langit Dewa Es di Sekte Langit kita. Sekarang, dia ingin membunuh kita. Pemimpin Sekte Ratu Bunga, tolong buat keputusan untuk sekte kami dan bunuh dia. Lady Queen of Flowers, tolong buat keputusan untuk murid kami dari Sekte Ice God Celestial. Bunuh dia atau serahkan dia ke Sekte Surgawi kita. Gadis itu dan Bing Chuan Yun buru-buru berteriak. Setelah selesai, mereka menatap Wang Xian dengan mata dingin. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Apa yang harus ditakuti, Sekte Langit? Tuan, ini seperti ini. Peri bunga memberitahu Nyonya Ratu Bunga apa yang telah terjadi. Tapi itu seperti apa yang dia katakan. Ketika Lady Queen of Flowers mendengar kata-kata Fairy Flower, dia bertanya pada gadis yang diselimuti cahaya hijau dengan wajah tanpa ekspresi. Gadis itu sedikit tercengang, lalu dia segera menjelaskan, Permaisuri Bunga Master Sekte, saudara junior dari Sekte Dewa Es Immortal hanya ingin menyentuhnya, tetapi dia langsung terluka parah olehnya. Dia menyerang Sekte Abadi kami tanpa keberatan. Itu hanya penghinaan terhadap Sekte Abadi kita. Master Sekte, dia masih ingin membunuhku sekarang. Master Sekte, tolong hukum dia. Dia membunuh 5 saudara senior dan junior kita. Tolong hukum dia, Nona Ratu Bunga. Gadis itu dan kelompok murid Sekte Dewa Es berkata dengan keras. Kekuatan yang abadi tidak bisa tersinggung. Ratu Bunga berkata perlahan. Kau dengar itu, Nak? Berani bergerak di Sekte Surgawi Bawaan adalah rasa tidak hormat terbesar bagi yang abadi. Pergi ke neraka. Tuan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka. Bing Chuan Yun menatap Wang Xian dengan semangat dan menggeram dengan suara rendah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar kata-kata lemah Ratu Bunga. Dalam sekejap, ekspresinya membeku. Semua orang tercengang. Murid dari Sekte Dewa Es Immortal yang dikelilingi oleh lampu hijau, para murid dari Akademi Bela Diri Sejati-Sejati, murid Sekte Immortal Lahir Alami, dan Peri Bunga semua memandang Ratu Bunga dengan sok. Tuan ini, Ratu Bunga benar-benar memanggil tuan ini kepada pemuda itu. Biasanya, Lord hanya akan berbicara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Dan Ratu Bunga itu sendiri adalah pembangkit tenaga listrik abadi, namun dia menyebut pemuda itu sebagai tuan. Itu berarti, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Ratu Bunga. Pria muda itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melihat Wang Xian dengan kaget. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan rasa hormat. Namun, awan gletser yang diselimuti oleh lampu hijau, serta siswi dan yang lainnya benar-benar terpana. Tubuh mereka sedikit gemetar dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan dewa yang abadi tidak boleh tersinggung. Wang Xian menatap wanita itu dan menunjukkan senyum tipis. Kekuatan dewa yang abadi tidak boleh tersinggung.
Di jalan itu, jika dia bukan dewa yang abadi, Wang Xian yakin bahwa wanita ini pasti akan memberinya pelajaran. Ini adalah martabat dewa abadi. Itu bukan sesuatu yang bisa disinggung orang lain. Bahkan jika itu adalah murid dari sekte abadi yang memprovokasi dewa abadi, dia akan mencari kematian. Tidak ada sekte abadi yang akan melakukan hal seperti itu untuk melindungi seorang murid yang dengan sengaja memprovokasi dewa abadi. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan manik naga hijau di langit berubah menjadi sinar cahaya. Tidak, kami salah. Kami tidak tahu bahwa Anda adalah yang abadi. Murid dari Sekte Awan Gletser melihat Wang Xian melambaikan tangannya dan menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Mereka dengan cepat berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Pemimpin sekte, selamatkan aku. Gadis itu berteriak dengan wajah sengsara. Ratu Bunga memandang tanpa ekspresi. Dia bukan orang yang bimbang sejak dia melangkah ke dunia abadi sebagai seorang gadis. Sekelompok udang telah memprovokasi dewa abadi. Harganya harus ditanggung sendiri. Bang, bang, bang. Suara pecah bisa terdengar. Tidak, kultivasi saya, dan tian saya. Bing Chuan Yun berteriak dengan wajah penuh keputusasaan. Dia adalah murid yang luar biasa dari Sekte Abadi Dewa Es, favorit surga yang bangga. Sekarang, dia benar-benar lumpuh. Kalian, kirim mereka kembali. Wajah Ratu Bunga tanpa ekspresi saat melihat pemandangan ini. Dia perlahan berkata kepada murid-murid yang tersisa dari Sekte Dewa Es Immortal yang berdiri di sana dengan linglung. Ya, mereka buru-buru menanggapi dan berjalan menuju para murid dari Sekte Abadi. Melihat mereka menjadi lumpuh satu persatu, mereka bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak dibutakan oleh keserakahan barusan. Namun, siapa sangka pemuda itu sebenarnya adalah Dewa Abadi, dan Dewa Abadi yang bahkan lebih kuat dari Ratu Bunga. Mereka pantas mati kali ini. Mereka memprovokasi Dewa Abadi dan bahkan ingin membawanya pergi. Mereka hanya mengejar kematian. Kerumunan murid Akademi Surgawi Zhenwu memandang Wang Xian dengan ekspresi rumit. Mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka melirik Wang Xian. Ini adalah prestise dari Dewa yang abadi. Bahkan di Sekte Langit yang lahir alami dan tangding, jika Anda dengan sengaja memprovokasi Dewa Abadi masih dapat melumpuhkan dan membunuh Anda tanpa membayar harga apapun. Kekuatan yang abadi, jangan tersinggung. Bab 755, 0756 Su Changsu 3/5. Terima kasih Pak, saya adalah salah satu pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang lahir alami. Bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal? Apa yang membawamu ke Sekte Celestial alami kami? Ratu Bunga mengalihkan pandangannya ke Sekte Dewa Es Surgawi dan gadis dari sektenya sendiri dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wang Xian. Tanda seru. Gadis itu tidak lumpuh. Dia akan dapat pulih setelah beberapa bulan penyembuhan. Ini menunjukkan bahwa makhluk abadi ini melakukan ini dengan sengaja demi dirinya sendiri. Kedua, dia pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan di Sekte Abadi Bawaan. Aku dari Gerbang Naga. Maaf mengganggu Anda. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di Sekte Abadi Bawaan. Saya di sini untuk meminta obat. Wang Xian mengangguk ke Ratu Bunga dan berkata jujur. Dia memang memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, jadi dia tidak melangkah terlalu jauh. Oh, Gerbang Naga. Sedikit kejutan melintas di mata Ratu Bunga. Dia belum pernah mendengar tentang Gerbang Naga, dan itu bukan salah satu dari 20 gerbang abadi. Tuan, silakan masuk. Tidak peduli apa, pihak lain adalah makhluk abadi tingkat menengah. Dia layak menganggapnya serius. Dia mengundang Wang Xian masuk. Baik, Wang Xian mengangguk dan mengikutinya ke area dalam gerbang abadi bawaan. Di belakangnya, semua orang menatap punggungnya dengan kaget. Mata mereka masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seluruh sekte surgawi yang lahir alami berada di dunia tumbuhan. Ada semua jenis pohon, tanaman merambat, dan bunga. Selain jalan, tempat-tempat lain pada dasarnya dipenuhi tanaman. Di sini, pembudidaya elemen kayu bisa meningkat pesat saat mereka bertarung. Murid-murid dari Sekte Surgawi yang lahir alami tinggal di rumah-rumah kayu di atas pohon. Rumah-rumah dibangun di atas pohon-pohon besar, memberi orang perasaan alami. Setelah melewati area yang ditumbuhi anggrek rotan, Ratu Bunga membawa Wang Xian ke area tengah. Di belakang mereka, Peri Bunga menggendong Guji dan mengikuti di belakang mereka.
Dia menaksir Wang Xian dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Pikirannya penuh dengan pikiran. Dia sedang memikirkan berapa umur Wang Xian tahun ini. Kekuatan macam apa gerbang naga itu? Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadapnya dan serangkaian pertanyaan. Tuan, silakan duduk. Peri bunga, tuangkan teh. Peri bunga berkata langsung kepada peri bunga. Ya tuan. Peri bunga mengangguk dan segera menuangkan secangkir teh untuk Wang Xian. Aku adalah Raja Naga dari Gerbang Naga. Wang Xian, maaf mengganggu pemimpin sekte Ratu Bunga. Pihak lain menyapanya dengan sopan. Wang Xian juga menangkupkan tangannya ke arahnya. Alasan utama mengapa saya datang ke sekte abadi bawaan kali ini adalah untuk meminta sejenis ramuan spiritual. Wang Xian langsung ke intinya dan berkata kepada Ratu Bunga. Tuan Wang Xian, ramuan spiritual apa yang Anda cari? Jika sekte abadi bawaan kita memilikinya, kita pasti tidak akan pelit. Ratu Bunga bertanya pada Wang Xian. Ramuan spiritual yang dapat memperkuat jiwa seseorang. Wang Xian menatap Ratu Bunga dan berkata dengan sedikit antisipasi. Memperkuat jiwa seseorang. Ratu Bunga tertegun sejenak dan sedikit mengernyit. Hal-hal yang menyentuh jiwa seseorang sangat jarang. Cairan 100 bunga adalah item yang dapat membantu memulihkan jiwa seseorang. Jika Anda mengatakan itu ramuan spiritual dengan tingkat lebih tinggi dari cairan 100 bunga. Saat Ratu Bunga berbicara, dia menatap Guji, yang ada di samping. Kami memiliki ramuan spiritual di sini. Ini disebut buah roh kayu. Itu adalah buah spiritual kelas 8. Betulkah? Mata Wang Xian mengungkapkan sedikit kejutan. Bolehkah saya tahu bagaimana Ratu Bunga dapat menukarnya? Buah roh kayu adalah buah yang sangat istimewa. Tuan Wang Xian, Ice Soul Stone berisi kekasihmu. Biarkan saya melihatnya untuk Anda. Sekte Celestial alami kita tidak kalah dengan Sekte Holy Doctor Celestial dalam hal perawatan. Ratu Bunga berkata kepada Wang Xian saat pandangannya mendarat di batu jiwa es di belakang Wang Xian. Baik, Wang Xian mengangguk dan membuka semua Ice Soul Stone. Atribut api. Api yang mengerikan. Dalam sekejap, Ratu Bunga menatap Guan Suking yang berada di dalam batu jiwa es dengan tatapan terkejut. Cahaya hijau memasuki tubuhnya dengan gerakan lengannya. Tubuhnya baik-baik saja tetapi penuh vitalitas. Energi dalam tubuh agak kacau dan tidak terkendali. Hanya ada satu jenis situasi. Ratu Bunga sedikit mengernyit dan berbicara perlahan, tiba-tiba aku menerima kekuatan yang menakutkan, tetapi kekuatan ini jauh melebihi beban tubuh, sehingga tidak mungkin orang mengendalikannya. Sampai-sampai saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya, dan saya bahkan tidak bisa menopang diri saya sendiri untuk bergerak. Itu memang karena jiwaku. Saya ingin menyembuhkan ramuan spiritual atau ramuan yang memperkuat jiwa saya. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan saat mendengar diagnosa Ratu Bunga. Kami tidak memiliki banyak buah roh kayu di sini. Saya tidak yakin apakah itu bisa membangunkan kekasih saya. Ratu Bunga berkata kepada Wang Xian. Aku menginginkan sebanyak yang kamu miliki. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan sebagai gantinya. Wang Xian berkata kepada Ratu Bunga dengan kejutan yang menyenangkan. Ratu Bunga, seorang tamu terhormat dari Sekte Abadi Obat Suci dari Sekte Abadi Obat Suci ada di sini. Datang ke sini sebentar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ratu Bunga yang duduk di samping sedikit terkejut. Ya, Tetua Agung. Ratu Bunga segera merespon. Dia menoleh untuk melihat Wang Xian dan berkata, Tuan Wang Xian, Sekte Dewa Obat Suci dan Sekte Dewa Obat Suci ada di sini. Mereka juga sangat bagus dalam aspek ini. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk melihatnya. Ratu Bunga, apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Surgawi Pengobatan Suci dan Sekte Pengobatan Suci Surgawi? Wang Xian sedikit mengernyit. Hubungan kami cukup normal. Namun, Sekte Surgawi Pengobatan Suci dan Sekte Pengobatan Suci Surgawi ingin bekerja sama dengan AS karena kami memiliki ramuan paling spiritual di dunia. Ratu Bunga berkata kepada Wang Xian. Melihat ekspresinya, dia ragu sejenak sebelum bertanya, Tuan Wang Xian punya dendam dengan mereka. Beberapa dendam, kurasa. Wang Xian menjawab dengan jelas, namun, itu bukan masalah besar. Tuan Wang Xian, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Setiap orang yang datang ke Sekte Langit Alami kita adalah tamu. Buah roh kayu sedikit istimewa. Saya perlu memberi tahu Tetua Agung dan yang lainnya. Ratu Bunga berdiri dan berbicara dengan Wang Xian. Baik,
Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia berdiri dan mengikuti Ratu Bunga ke belakang. Peri bunga segera mengikuti di belakangnya. Saat dia berjalan di belakang, Wang Xian bisa merasakan energi elemen kayu yang kuat. Energi itu agung dan penuh vitalitas. Jika orang biasa tinggal di sini, dia bahkan bisa memperpanjang umurnya beberapa dekade. Dia melihat ke sumber energi. Matanya berbinar saat dia menatap pohon di depannya. Pohon Vimala mengaktifkan kecerdasan tumbuhan. Itu adalah pohon dewa istimewa lainnya. Terlebih lagi, ini berbeda dari pohon pengembalian jiwa kayu tak berujung dengan hanya satu cabang. Pohon Vimala ini adalah pohon yang lengkap. Wang Xian mengukur pohon Vimala dengan binar di matanya. Pohon itu tidak terlalu tinggi. Tingginya hanya sekitar 7 hingga 8 meter dan cabang-cabangnya tidak terlalu rimbun. Dan sekarang, separuh dari pohon itu berwarna hijau tua, dan separuh lainnya layu, seolah-olah kurang gizi. Tidak butuh waktu lama bagi pohon itu untuk benar-benar layu, berubah menjadi batang pohon seperti pohon yang mengembalikan jiwa. Di sebelah pohon, 8 orang sedang duduk di meja kayu. Semuanya adalah tetua parubaya, dan mereka memiliki ekspresi yang bermartabat di tubuh mereka. Semuanya abadi, dan kedelapannya abadi. Dan di samping berdiri lebih dari selusin murid. Bab 756, 0757 Niat Jahat, 4/5. Penatua Agung. Ratu Bunga melirik keempat pria parubaya dan berkata kepada seorang pria tua berjanggut putih yang duduk di tengah. Tanda seru, Ratu Bunga, kemarilah. Para tamu terhormat dari Sekte Holy Medicine Immortal ada di sini. Datang dan ngobrollah. Pria tua berjanggut putih itu berkata kepada Ratu Bunga sambil tersenyum. Ya, Tetua Agung. Ratu Bunga mengangguk sambil tersenyum. Oh, itu dia. Pada saat ini, seorang pria parubaya di antara selusin orang yang berdiri di samping memandang Wang Xian yang berada di samping Ratu Bunga. Sedikit kejutan melintas di matanya. Dia mengukurnya dengan matanya yang berkedip-kedip. Hehe, ini pasti Ratu Bunga. Dia sekuat laki-laki. Tampaknya dia hidup sesuai dengan reputasinya. Siapa ini? Seorang tetua berjubah hijau memandangi Ratu Bunga dan bertanya sambil tersenyum. Kemudian, tatapannya tertuju pada Wang Xian, yang bahu-membahu dengan Ratu Bunga. Sedikit keraguan melintas di matanya. Tuan, saya mengenalnya. Saya tahu dia. Pada saat ini, sebelum Ratu Bunga dapat berbicara, pria parubaya di samping menunjuk ke arah Wang Xian dengan tatapan dingin dan berkata, saya telah melihat bayangannya. Dia adalah Raja Naga yang menghancurkan garis keturunan kita di dunia nyata. Selain itu, ada kemungkinan besar ayahku dan Bian yang lebih tua dibunuh olehnya. Pria parubaya itu menatap Wang Xian dengan amarah di matanya. Dia berteriak dengan ekspresi gelisah. Raja Naga, Gerbang Naga, tetua berjubah hijau itu tertegun. Dia menyipitkan matanya dan menilai Wang Xian. Hua Hou sedikit mengernyit dan segera berkata, Grand Elder, tuan ini adalah tamu. Yang mulia, 8 pria parubaya dan yang lebih tua sedikit terkejut. Sedikit kesungguhan melintas di wajah tetua berjubah hijau itu. Maaf mengganggu Anda, semua orang dari Sekte Natural Bone Immortal, Raja Naga dari Gerbang Naga, ada di sini untuk berkunjung. Wang Xian menangkupkan tangannya ke 4 pria parubaya dari Sekte Abadi yang lahir alami. Saat dia menarik tangannya, dia perlahan melambaikan tangannya ke belakang. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dia menatap lengannya dengan ngeri. Saat ini, lengannya benar-benar layu seperti pohon dalam sekejap. Diam, seorang penatua di sampingnya dengan cepat berkata kepada pria parubaya itu. Huf. Pria parubaya itu melebarkan matanya dan terengah-engah. Dia dipenuhi rasa takut. Penatua berjubah hijau menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat Wang Xian melumpuhkan salah satu lengan muridnya. 3 tetua parubaya di sampingnya juga menatap Wang Xian dengan dingin. Raja Naga dari Gerbang Naga, kamu pasti telah membunuh murid-murid dari keluarga Hua dan keluarga Bian, kan? Penatua berjubah hijau memandang Wang Xian dan berkata dengan jelas. Sekelompok orang yang mencari kematian baru saja menyinggung perasaanku. Wang Xian berkata dengan tenang dan jujur. Kekuatan dewa yang abadi tidak bisa tersinggung. Sebagai dewa abadi, bahkan jika mereka menandatangani perjanjian yang melarang dewa abadi untuk menyerang, mereka tetaplah dewa abadi. Siapapun yang berani memprovokasi dewa yang abadi bisa dibunuh oleh dewa yang abadi.
Ini adalah hak dewa abadi yang kuat. Hehe, mari kesampingkan dendam kita untuk saat ini. Datang dan cicipi teh batang kayu sekte abadi alami kami. Pria tua berjanggut putih itu melihat pemandangan itu dan berkata dengan tenang. Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Holy Doctor Immortal sangat kuat. Namun, Raja Naga dari Gerbang Naga juga merupakan makhluk abadi tingkat menengah. Selanjutnya, kekuatan mereka tidak diketahui. Secara alami, Sekte abadi alami mereka tidak akan menyinggung siapapun. Wang Xian menangkupkan tinjunya ke pria tua berjanggut putih itu dan duduk di samping. Ratu Bunga juga duduk di samping Wang Xian. Grand Elder, Tuan Wang Xian ini ada di sini untuk meminta beberapa buah roh kayu. Ratu Bunga berbisik kepada lelaki tua berjanggut putih itu. Ya, pria tua berjanggut putih itu menganggukkan kepalanya. Elder Mu, kali ini, kami siap untuk bekerja sama dengan Sekte Holy Doctor Immortal dalam aspek ramuan dan ramuan spiritual. Sekte Immortal Anda memiliki ramuan spiritual paling melimpah di Jianghu sementara Sekte Holy Medicine Immortal kami memiliki keterampilan alkimia terbaik di seluruh Jianghu. Jika AS berdua bekerja sama dan memonopoli seluruh pasar obat mujarab Jianghu, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Sekte abadi kita. Pria tua berjubah hijau itu melirik Wang Xian dan berbicara dengan pria tua berjanggut putih itu. Keuntungan bersama. Secara alami, kami secara alami menyetujuinya. Kami harus mendiskusikan detailnya di masa depan. Pria tua berjanggut putih itu berkata sambil tersenyum. Haha, tentu saja. Keuntungan bersama. Jika kita bisa memonopoli pil obat di dunia seni bela diri, pengaruh kita bisa dibayangkan. Penatua berjubah hijau tertawa keras. Setelah itu, dia melihat ke pohon sikang di sebelahnya. Pohon surgawi dari Sekte Abadi yang terhormat masih memancarkan vitalitas yang kaya. Kali ini, kita memiliki masalah lain. Setan pohon yang telah kita tanam selama 1000 tahun telah terbentuk. Kami berharap dapat menggunakan pohon sikang untuk membangkitkan kebijaksanaan spiritual kami. Setan pohon sudah terbentuk. Sedikit kesungguhan melintas di mata pria berjanggut putih itu. Aku tidak menyangka kalian benar-benar bisa memelihara pohon dewa kuno semacam ini untuk terbentuk. Benar-benar terpuji. Terus, pohon hasil sekte abadi kami telah layu, tetapi pohon layanan sekte abadi Anda masih penuh vitalitas. Pria tua berjubah hijau itu perlahan menggelengkan kepalanya. Vitalitasnya hanya di permukaan. Pohon layanan tidak memiliki banyak sisa hidup. Mendesah. Pria tua berjanggut putih itu perlahan berdiri dan memandangi pohon dewa di sampingnya, sedikit menghela nafas. Pohon suci semacam ini tidak akan mampu mendukung pertumbuhannya dengan kepadatan energi spiritual di sini. Setelah dikonsumsi, ia akan layu. Jika kita membudidayakan setan pohon. Ratu Bunga memandang Hattori Changsu dan berkata dengan cemberut. Setelah digunakan untuk menumbuhkan setan pohon, Hattori Changsu akan benar-benar layu. Sekte Holy Doctor Immortal kami memiliki 2 setan pohon. Jika Sekte Abadi yang lahir alami setuju, kami akan menggunakannya untuk membayar harga Hattori Changsu. Penatua berjubah hijau berkata sambil tersenyum. 2 setan pohon. Cahaya terang melintas di mata tetua berjanggut putih. Mata ketiga tetua parubaya di samping juga menyala. Wajah mereka menunjukkan ekspresi tergerak. Pohon yang akan segera layu akan ditukar dengan iblis pohon. Penatua Mu, bagaimana dengan transaksi ini? Penatua berjubah hijau melihat reaksi mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu, tetua berjanggut putih itu berkata tanpa ragu. Menukar Changsu yang akan segera layu dengan setan pohon adalah kesepakatan yang sangat berharga. Itu bahkan sangat menguntungkan. Penatua Mu, iblis pohon lahir dengan kebijaksanaan. Mungkin perlu beberapa hal lagi. Penatua Mu, tolong berikan kepada kami. Tetua berjubah hijau menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Hal apa? Selama kami memilikinya, kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Hua Tetua. Tetua berjanggut putih itu berkata sambil terkekeh. Buah roh kayu, kita butuh buah roh kayu. Sudut mulut sesepuh berjubah hijau sedikit melengkung saat dia berbicara kepadanya. Tetua berjanggut putih itu sedikit terpana. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Xian yang ada di sampingnya. Buah roh kayu ini sangat penting bagi kami. Penatua Mu, tolong berikan kepada kami. Penatua berjubah hijau berkata sambil tersenyum sekali lagi. Dia memandang Wang Xian dengan acuh tak acuh dengan senyum di wajahnya.
Ketika Wang Xian mendengar kata-kata tetua berjubah hijau, ekspresinya berubah sedikit canggung. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Raja Naga ini, aku benar-benar minta maaf. Tetua Hua dan yang lainnya menginginkan buah roh kayu. Kami hanya bisa memberikannya kepadanya. Mohon maafkan kami. Penatua berjanggut putih secara alami tahu bagaimana membuat pilihan. Setan pohon adalah makhluk yang menakutkan. Setelah dibesarkan dengan kecerdasan, ia akan memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan dewa. Dewa sangat penting bagi gerbang alami keabadian. Itu layak untuk ditukar dengan pohon yang layu. Bab 757, 0758 Gayung bersambut 5/5. Wang Xian mengerutkan kening saat mendengar kata-kata pria tua berjanggut putih itu. Dia tidak terkejut dengan pilihan sekte langit yang lahir alami. Dia tidak ada hubungannya dengan mereka sejak awal. Secara alami, mereka akan memilih sisi yang bermanfaat baginya. Tanda seru. Wang Xian menatap dingin pada pria tua berjubah hijau dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Haha, ada apa, Raja Naga? Apakah Anda menyalahkan kami? Penatua berjubah hijau tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi Wang Xian. Dia menyesap teh dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, saya ingin mengambil apa yang Anda inginkan. Anda berani membunuh murid sekte pengobatan suci dan sekte dokter suci. Hari ini hanyalah permulaan. Saat dia berbicara, dia menyeringai dan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Tetua berjanggut putih meminum tehnya dan pura-pura tidak melihatnya. Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang situasi ini. Ratu Bunga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya meminta maaf pada Wang Xian. Wang Xian menatap pria tua berjubah hijau itu dengan dingin. Dia berdiri dan menatap Changsu. Changsu mampu mengaktifkan kecerdasan spiritual tumbuhan. Semua tanaman dalam jarak beberapa kilometer dari Changsu akan terpengaruh olehnya. Alasan mengapa pohon-pohon dari Sekte Langit Alami telah menjadi pohon yang menjulang tinggi pasti ada hubungannya dengan pohon cemara. Selain itu, alasan mengapa ramuan spiritual dapat tumbuh dengan cepat dan aman juga karena radiasi dari pohon cemara. Wang Xian datang ke sisi pohon cemara dan berkata sambil melihat pohon dewa yang setengah layu. Betul sekali. Alasan mengapa Sekte Langit yang lahir secara alami mampu mengakumulasi ramuan spiritual dalam jumlah yang mengerikan sebagian besar disebabkan oleh pohon yang selalu hijau. Namun, secara bertahap layu dan akan mati paling lama dalam 10 tahun. Pria tua berjanggut putih itu tidak ingin menyinggung perasaan Wang Xian. Dia berjalan ke sisinya dan menjawab. Aku tidak menyangka Raja Naga ini tahu begitu banyak. Pria tua berjubah hijau itu tersenyum lembut dan mengangkat alisnya saat dia terkekeh. Mereka berdiri dan melihat pohon surgawi juga. Mata Wang Xian berkedip. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pohon ficang perlahan. Berdengung. Perasaan ingin menyerapnya datang. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dengan pikiran, dia perlahan menghubungi pohon leluhur. Gelombang energi vital dan suci mengalir dari dada Wang Xian di sepanjang lengannya dan mendarat di pohon. Berdengung. Pada saat ini, pohon itu tiba-tiba mulai bergerak. Sepertinya sangat bahagia. Ini, tetua berjanggut putih itu sedikit terkejut. Dia menatap pohon itu dengan mata terbuka lebar. Keempat tetua berjubah hijau itu terkejut. Mereka memiliki firasat buruk. Hualala, cabang-cabang hesuan Changsu bergetar lembut seolah dia sedang mengungkapkan sesuatu. Pada saat ini, seluruh tubuh pohon tiba-tiba memancarkan cahaya hijau dan hijau yang redup. Kedua cahaya berkedip saat area yang layu perlahan mendapatkan kembali vitalitasnya. Hanya dalam beberapa menit, bagian tubuh hesuan Changsu yang layu telah pulih sepertiganya. Tuan Wang Xian, Anda benar-benar berhasil menghidupkan kembali Qi Changsu. Ratu Bunga tercengang saat sedikit kegembiraan melintas di matanya. Mata lelaki tua berjanggut putih dan tiga lainnya juga dipenuhi dengan cahaya yang membara. Qi Changsu adalah pohon dewa pembuka sekte dari sekte surgawi bawaan. Sudah terbukti dengan sendirinya betapa pentingnya hal itu bagi mereka. Sekarang setelah layu, mereka tidak punya cara untuk melakukan apa-apa. Pohon dewa seperti itu tidak dapat dipulihkan dengan atribut kayu. Namun, Raja Naga ini ternyata mampu mengembalikan vitalitas Changsu. Bagi mereka, ini hanyalah keajaiban. Raja Naga, bisakah kamu memulihkan vitalitas Changsu? Pria tua berjanggut putih itu mengulangi pertanyaan setelah bunga itu dengan gembira.
Ya, sedikit senyum muncul di mata Wang Xian. Tatapannya menyapu 4 dewa dari Sekte Obat Suci Abadi dan Sekte Dokter Suci Abadi. Namun, aku ingin semua buah roh kayumu. Mata pria tua berjanggut putih itu berbinar saat dia menoleh untuk melihat pria tua berjubah hijau itu. Penatua Hua, saya benar-benar minta maaf. Semua orang tahu pentingnya melayani Changsu. Pria tua berjubah hijau dan 3 pria parubaya di sampingnya segera berubah serius. Wajah mereka sedikit malu. Ini tidak hanya melayani Changsu, tetapi juga iblis pohon. Alasan mengapa iblis pohon disebut iblis adalah karena ia tidak memiliki kecerdasan. Itu bisa menyerang musuh dan teman tanpa membedakan mereka. Mereka hanya bisa mengendalikan mereka jika Changsu membuka kecerdasannya. Kalau tidak, dia hanya bisa menjadi iblis pohon yang menjaga tempat dan tidak bisa dikendalikan. Pentingnya setan pohon tidak lebih rendah dari kerja sama mereka dengan Sekte Natural Bone Immortal. Namun, mereka juga tahu bahwa Sekte Abadi yang lahir alami tidak akan menyerah pada Changsu. Saat ini, mereka tidak akan setuju bahkan jika mereka harus menukar 4 atau 5 setan pohon dengannya. Pohon Dewa Pembuka Sekte tidak hanya berguna untuk tumbuh-tumbuhan dan tanaman spiritual, tetapi juga untuk para murid yang berkultivasi di daerah ini. Jika Changsu yang melayani dipulihkan, Sekte Natural Bone Immortal pasti tidak akan berani mengkonsumsi terlalu banyak energinya dan tidak akan menggunakannya untuk mengaktifkan kebijaksanaan spiritual iblis pohon. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata pria tua berjanggut putih itu, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia kembali ke tempat duduknya dan menyeruput teh. Tatapannya menyapu 4 pria tua berjubah hijau. Hari ini, saya juga ingin bekerja sama dengan Sekte Surgawi yang lahir alami. Wang Xian menatap pria tua berjanggut putih itu dengan percaya diri dan berkata sambil tersenyum. Oh, bolehkah saya tahu dengan apa Raja Naga ingin bekerja sama? Pria tua berjanggut putih itu duduk di samping Wang Xian dengan suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum. Dia menjadi lebih dekat dengan Wang Xian. Ramuan. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung ketika dia melihat keempat orang dari Sekte Holy Medicine Celestial dan Sekte Holy Doctor Celestial. Sekte Holy Medicine Immortal Anda dan Sekte Holy Doctor Immortal bekerja sama dengan Sekte Natural Bone Immortal. Saya ingin bertanya, berapa tingkat keberhasilan pil tetap dan bagaimana cara mendistribusikannya? Hehe. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu melihat bahwa Wang Xian berani ikut campur dalam kerja sama pil, matanya menunjukkan tatapan dingin dan menghina. Tingkat keberhasilan pil grade 5 adalah 50%, pil grade 6 adalah 40%, dan pil grade 7 adalah 30%. Juga, Sekte Langit yang lahir alami menghasilkan ramuan spiritual. Kami menghasilkan alkemis, jadi kami akan membagi tingkat keberhasilan 50-50. Sekte kami adalah yang terbaik di seluruh dunia seni bela diri dalam hal keterampilan alkimia. Mengapa? Apakah Anda satu-satunya yang ingin ikut campur? Penatua berjubah hijau menatap Wang Xian dengan dingin dengan wajah penuh percaya diri. Kurasa tidak begitu dalam hal keterampilan alkimia. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Tingkat keberhasilan eliksir grade 5 adalah 60%, tingkat keberhasilan eliksir grade 6 adalah 50%, tingkat keberhasilan eliksir grade 7 adalah 40%, dan tingkat keberhasilannya 50-50%. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat pria tua berjanggut putih itu. Ini adalah syarat untuk kerja sama saya. Bam, nak, apakah kamu mencoba menimbulkan masalah di Purpose? Setelah Wang Xian menyatakan kondisinya, lelaki tua berjubah hijau itu menatap Wang Xian dengan dingin dan menggeram dengan suara rendah. Apa? Ini adalah syarat untuk kerja sama saya dengan Sekte Surgawi yang lahir alami. Jika Anda tidak puas, Anda dapat memberi saya kondisi yang lebih baik. Wang Xian menatap pria tua itu dan berkata dengan dingin. Sekte Surgawi Pengobatan Suci kami adalah yang terbaik di dunia dalam hal keterampilan alkimia. Kondisi yang kami tawarkan juga paling masuk akal. Bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan mereka? Anda menyemburkan omong kosong. Seorang pria parubaya di samping pria tua berjubah hijau itu menatapnya dengan ekspresi gelap. Gumpalan api menari-nari di matanya. Haha, yang terbaik di dunia. Itu hanya kesombonganmu. Sekelompok orang sombong. Wang Xian tiba-tiba berdiri dan menunjukkan kepercayaan diri yang kuat di wajahnya. Itu hanya alkimia. Apakah Anda ingin bersaing?
Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan gumpalan api biru air dipancarkan. Atribut ganda, alkimia air. Pria tua berjubah hijau dan tiga lainnya tercengang dan tampak kaget. Bab 758, 0759 sebagai musuh seperlima. Atribut ganda sangat langka di kalangan seniman bela diri. Biasanya, tidak ada yang mempraktikkan atribut ganda. Dua atribut berbeda dalam tubuh akan membawa masalah besar bagi seorang seniman bela diri. Tanda seru. Namun, menurut 5 elemen 8 trigram, melalui simbiosis, seorang seniman bela diri dapat mempraktikkan atribut ganda atau bahkan lebih banyak atribut. Amalan sifat ganda memerlukan kombinasi, seperti kayu menghasilkan api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, dan air menghasilkan kayu. Namun, ada satu poin. Kecepatan budidaya atribut ganda 2 kali atau bahkan lebih sulit daripada atribut tunggal. Di Jianghu, pada dasarnya tidak ada orang yang mengembangkan atribut ganda. Kalaupun ada, itu karena alasan khusus. Sama seperti atribut air dan api Jiaya, air dan api tidak cocok. Dia tidak bisa berkultivasi dan harus menekan salah satunya. Setelah Wang Xian menjadi abadi, dia akan membantunya sepenuhnya menghilangkan atribut air. Ada banyak cara untuk mengembangkan banyak atribut, tetapi tidak ada yang memilih untuk berkultivasi. Belum lagi dewa yang abadi memiliki atribut ganda. Ini berarti bahwa dia harus membayar setidaknya 2 kali lipat waktu orang lain untuk mencapai tingkat dewa yang abadi. Namun, seorang seniman bela diri atribut ganda jauh lebih kuat dalam pertempuran daripada seorang seniman bela diri atribut tunggal. Pria tua berjubah hijau dan tiga lainnya memandangi api biru air yang menari di tangan Wang Xian. Nyala api memancarkan suhu yang menakutkan dan ekspresi mereka berubah sedikit jelek. Teknik pemurnian air mirip dengan teknik pemurnian api. Mereka juga bisa menyempurnakan senjata dan pil. Melihat Wang Xian yang penuh percaya diri, keempat bidadari dari Sekte Dokter Suci dan Sekte Pengobatan Suci memiliki ekspresi jelek. Orang tua berjanggut putih dan beberapa orang surgawi dari Sekte Surgawi bawaan juga menatap Wang Xian dengan kaget. Chang Su, yang bisa menyembuhkan mereka dengan lambaian tangannya, memiliki atribut ganda dan juga mengetahui teknik pemurnian air yang kuat. Adapun pembagian pil yang dia sebutkan, semua orang akan mempercayainya ketika mereka melihat ekspresi percaya dirinya. Tidak perlu baginya untuk berbohong. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan menyinggung Sekte Surgawi yang lahir alami. Sepertinya kamu akan membuat musuh dari Sekte Holy Medicine Celestial dan Holy Doctor Celestial Sect. Penatua berjubah hijau menatap Wang Xian dengan dingin. Dia tidak lagi setenang sebelumnya. Karena kamu sudah mengatakan bahwa hari ini hanyalah permulaan, ayo mulai. Wang Xian mengambil cangkir teh di atas meja dan menatap mereka berempat sambil tersenyum. Suasana seketika membeku. Pria tua berjubah hijau dan dua lainnya tampak sangat muram. Masalah iblis pohon dihancurkan oleh Wang Xian. Sekarang, bahkan kerjasama dengan Sekte Surgawi yang lahir alami pun hancur. Setiap masalah sangat penting bagi dua Sekte Langit. Setan pohon dapat meningkatkan kekuatan tempur Sekte Langit mereka dengan satu makhluk abadi tingkat menengah. Dan kerjasama pil obat dapat memungkinkan Sekte Surgawi mereka memonopoli pasar pil obat. Karena itu masalahnya, aku harap kamu bisa menahan kekuatan dua Sekte Langit kita di masa depan. Mata penatua berjubah hijau mengungkapkan niat membunuh yang kuat saat dia berkata dengan dingin. Hahaha, baiklah. Wang Xian menatap mereka dengan acuh tak acuh. Aku akan menemanimu sampai akhir kapan saja. HMPH. 4 orang dari Sekte Dewa Obat Suci dan Sekte Dewa Obat Suci berdiri dengan dingin. Penatuamu, kami akan pergi. Hehe, Tetua Hua, kita akan bertemu lagi di masa depan. Elder Hua tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah mereka. Ayo pergi. Mereka berempat memiliki ekspresi muram ketika mereka berbicara kepada selusin murid di samping. Kemudian, mereka segera pergi. Melihat sosok mereka, sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Xian. Hari ini, dia dapat dianggap telah membentuk permusuhan total dengan Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Holy Medicine Immortal. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri. Anda menghentikan saya untuk mendapatkan buah roh kayu dan bahkan memprovokasi saya. Wang Xian merasakan hawa dingin di hatinya.
Wang Xian tidak sedikit pun khawatir tentang membentuk permusuhan dengan Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Holy Medicine Immortal. Sekte naganya memiliki total lebih dari 80 murid. Semuanya berada di tahap bayi. Adapun Sekte Abadi Obat Suci dan Sekte Abadi Obat Suci, mereka memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika pihak lain memiliki dua sekte abadi, mereka akan menderita kerugian besar. Paling-paling, Wang Xian hanya bisa memindahkan beberapa bawahan lagi dari Istana Naga. Namun, cara terbaik adalah sedikit meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah setahun penanaman tertutup, naga kinya telah mencapai lebih dari 600 juta. Jika ki naganya meningkat 100 hingga 200 juta lagi, kekuatannya akan sebanding dengan makhluk abadi yang unggul. Jika dia bisa menyelesaikan perubahan pertama naga surgawi, maka kekuatannya akan benar-benar tak terkalahkan di bumi. Raja Naga, Sekte Abadi Dokter Suci dan Sekte Abadi Obat Suci sangat kuat. Anda harus berhati-hati di masa depan. Penatua berjanggut putih memandang Wang Xian dan mengingatkannya dengan ramah. Karena kamu berani menyinggung mereka, kamu tidak perlu takut pada mereka. Wang Xian mengungkapkan sedikit kepercayaan diri di wajahnya. Keyakinan ini membuat Celestial dari Sekte Abadi yang lahir alami terlihat terkejut. Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Holy Doctor Immortal bersatu dalam kekuatan. Dengan kekuatan gabungan dari dua Sekte Abadi, mereka bisa menduduki peringkat 3 besar. Bagus kalau kamu siap secara mental, Raja Naga. Mengenai masalah mengambil Changsu dan kolaborasi ramuan, apakah Anda siap, Raja Naga? Penatua berjanggut putih menatapnya dengan penuh harap. Ambil Changsu. Saya akan dapat memulihkan vitalitasnya hari ini. Mengenai pilnya, kita bisa membicarakannya besok. Pada saat itu, kalian semua dapat melihat keterampilan alkimia saya. Aku harus tinggal di Kuali Sub selama beberapa hari ke depan. Wang Xian berbicara kepada mereka dengan acuh tak acuh. Ada total 5 makhluk abadi di Sekte Langit yang lahir alami. Pria tua berjanggut putih itu adalah makhluk abadi tingkat menengah dengan kekuatan terkuat. Nama keluarganya adalah Mu. Mereka sangat penasaran dengan kemampuan Wang Xian untuk mendapatkan kembali vitalitasnya setelah menaklukkan Changsu. Karena itu, Wang Xian memberi mereka alasan. Ketika beberapa dari mereka melihat bahwa dia tidak mau berbicara lebih jauh, mereka terlalu malu untuk membahasnya. Di samping, Peri Centaurea memandang Wang Xian, yang sedang mengobrol dengan gembira dengan Sekte Langit. Dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia melihat kotak kristal di punggung Wang Xian dan matanya dipenuhi rasa iri sekali lagi. Raja Naga, kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang dan mencari saya. Atau Anda dapat memberitahu ratusan bunga bahwa kami akan tinggal di lokasi berikutnya. Setelah mengobrol dengan tetua mudan yang lainnya selama lebih dari 1 jam, Ratu Bunga membawa Wang Xian ke halaman di samping dan berkata kepada Wang Xian. Terima kasih. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berjalan ke kamar. Rumah itu dibangun seluruhnya dari kayu dan dipenuhi dengan aroma alami. Baunya sangat menyenangkan dan membuat pikiran seseorang menjadi jernih. Semua barang itu terbuat dari kayu. Wang Xian melihat buah roh kayu di tangannya dan segera masuk ke kamar. Wow, membuka batu jiwa es, Wang Xian melihat kenyamanan di dalam dan berkata, saya harap ini berguna. Buah roh kayu adalah jenis buah hijau. Itu memiliki bentuk manusia dan mengeluarkan bau yang unik. Ada total 6 buah roh kayu di Sekte Langit yang lahir alami. Semuanya diberikan kepadanya. Wang Xian meletakkan buah itu ke dalam mulut Su King perlahan. Dengan gerakan telapak tangannya, buah itu berubah menjadi cair dan jatuh ke mulutnya. Saat buah roh kayu memasuki perutnya, Wang Xian menggunakan energi naga untuk melelehkannya. Sekali jalan, Wang Xian menempatkan ke-6 buah roh kayu ke dalam mulut Su King. Setelah melihat Su King, Wang Xian membaringkannya di tempat tidur. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Xiao Yu. Sekarang luka Xiao Yu telah pulih, dia bersiap untuk kembali ke kota Jiang dalam 2 hari. Sementara itu, Wang Xian juga meminta Mo Qinglong untuk mulai merencanakan kilang naga surgawi. Bab 759, 0760 Permaisuri, 2/5. Lokakarya kerajinan naga surgawi sangat penting bagi Wang Xian dan bahkan bagi seluruh istana naga.
Apalagi setelah kerja sama hari ini dengan Sekte Langit yang lahir alami. Tanda seru. Mereka mendirikan bengkel kerajinan untuk menjual ramuan dan artefak spiritual. Pada saat yang sama, mereka akan melakukan penyempurnaan ramuan dan artefak spiritual. Bagi Wang Xian, ini adalah metode penting untuk mengumpulkan sumber daya. Itu jauh lebih menguntungkan daripada membuka toko di kota Jiang. Tumbuhan spiritual dari Sekte Langit Alami adalah yang paling melimpah di antara semua Sekte Langit. Nyatanya, ramuan spiritual mereka sebanding dengan jumlah lebih dari 10 Sekte Langit. Menggunakan ramuan spiritual ini untuk memurnikan ramuan untuk menarik pelanggan, dia akan mendirikan toko terbesar di dunia seni bela diri untuk menjual dan memurnikan ramuan. Di masa depan, hampir 80% ramuan spiritual dan obat mujarab akan diedarkan dari tokonya. Saat itu, dia tidak akan membutuhkan ramuan sama sekali. Hanya pil obat saja yang bisa meningkatkan level kultivasinya. Saat ini, 8 kuali sudah dibuka untuk umum. Sangat mungkin untuk mendirikan toko di kota-kota Sekte Abadi. Wang Xian memerintahkan Mo Qinglong untuk membeli toko pil. Dia ingin mengisi semua toko di 8 kuali dalam waktu 1 bulan. Secara alami, kota-kota dari Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Holy Doctor Immortal tidak dapat ditempati. Saya masih memiliki banyak bahan logam yang saya peroleh dari dunia Yuding. Saya benar-benar dapat memalsukan dan menjualnya satu per satu. Jika bengkel kerajinan naga surgawi dapat berjalan dengan lancar, saya akan dapat meningkatkan kekuatan abadi yang unggul dalam waktu paling lama 2 hingga 3 bulan. Aku bahkan bisa menyelesaikan transformasi pertama dari transformasi naga surgawi. Wang Xian duduk di depan tempat tidur dan merenung. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah aku harus memalsukan semua senjata spiritual dan eliksir sendiri. Pada saat ini, suara lemah terdengar. Wang Xian tertegun. Setelah itu, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat tidur. Xiao Xian, Su Qing, aku di sini, aku di sini. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bersemangat. Ketika dia melihat lengannya sedikit gemetar dan dia berteriak tanpa sadar, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Ledakan. Pada saat ini, nyala api yang mengerikan dipancarkan dari tubuhnya. Nyala api itu sangat menakutkan. Setiap helai api sepertinya terbentuk dari lahar dan memancarkan suhu yang menyesakkan. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, dia menekannya. Namun, pakaian Guan Suking langsung terbakar, memperlihatkan tubuh halusnya yang memancarkan cahaya merah redup. Api ini sudah bisa mengancam makhluk abadi tingkat menengah. Mata Wang Xian menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia berteriak pelan, Su Qing. Oke, buah roh kayu tampaknya sangat berguna baginya. Bulu mata Guan Suking bergetar tanpa henti. Wang Xian memegang tangannya dengan gugup, menunggunya bangun. Xiao Xian. Beberapa menit kemudian, Guan Suking perlahan bangun. Nyala api yang mengerikan melintas di matanya. Suking, kamu akhirnya bangun. Melihat Guan Suking telah bangun, Wang Xian menghela nafas lega. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah aku tidur untuk waktu yang lama? Guan Suking menatap Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kamu sudah tidur selama lebih dari setahun. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Wang Xian segera bertanya. Buah roh kayu adalah ramuan spiritual kelas 8. Dengan 6 buah roh kayu, itu akan sangat berguna bahkan jika yang abadi mengkonsumsinya. Tidak, aku merasa tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Guan Suking menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya dengan penuh kasih. Xiao Xian, beri aku pelukan. Hehe, ketika Wang Xian melihat bahwa Guan Suking telah pulih sepenuhnya, ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Dia melihat tubuhnya dan tersenyum aneh. Guan Suking sepertinya merasakan sesuatu. Dia melihat tubuhnya, memutar matanya ke arahnya, dan meletakkan tangannya ke bawah. Suking, datang dan peluk aku. Wang Xian dengan cepat mengulurkan tangannya dan segera memeluknya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Kamu sangat menyebalkan. Guan Suking memutar matanya ke arahnya dan tidak menolaknya. Cintanya yang kuat berubah menjadi air yang lembut. Kebangkitan Suking membuatnya bersemangat. Dia melompat ke tempat tidur dan membuang pakaiannya dengan lambaian tangannya. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran besar.
Guan Suking menutup matanya dan bekerja sama dengannya dengan senyuman di wajahnya. Namun, setengah jam kemudian, mata Guan Suking yang bersemangat bergerak. Di tengah alisnya, ada gambar samar seekor burung merah terang yang berkelap-kelip dengan cahaya. Feng Luan adalah permaisuri dari dinasti Feng di benua luar biasa, dan juga permaisuri nomor 1 di benua luar biasa. Keluarga Feng dari dinasti Phoenix memiliki jejak garis keturunan Vermilion Bird, dan kemampuan pengendalian tembakan mereka yang kuat memungkinkan nenek moyang mereka menciptakan dinasti Phoenix yang kuat. Dalam 2120 tahun dinasti Phoenix, dinasti tersebut dilanda masalah internal dan eksternal, dan berada di ambang kehancuran. Tahun ini, Feng Luan lahir. Feng Luan yang lahir tidak berwujud manusia, melainkan berwujud burung Vermilion. Feng Luan dikenal sebagai reinkarnasi burung Vermilion. Dia memiliki bakat kultivasi yang menakutkan. 15 tahun kemudian, dinasti Feng dilanda masalah internal. Raja Kipas memberontak, dan 1 juta ahli super berusaha menyerbu istana. Tahun itu, Feng Luan berusia 15 tahun. Pada usia 15 tahun, dia menyapu 1 juta ahli dengan penampilan seorang ahli. Feng Luan muncul entah dari mana dan membunuh semua orang di dinasti Feng yang gelisah. Dia menstabilkan aturan dinasti Feng. Tahun ini, Feng Luan yang berusia 15 tahun menjadi kaisar dan menjadi permaisuri pertama dari dinasti Feng. Semua pejabat tunduk padanya dan semua orang memujanya. Pada usia 18 tahun, Feng Luan memimpin pasukannya dan menyapu radius 10.000 li. Banyak dinasti tunduk padanya. Permaisuri nomor 1 di benua telah lahir. Kekuatannya luar biasa dan yang mulia luar biasa. Pada usia 35 tahun, teknik kultivasi Feng Luan telah mencapai puncaknya dan dia harus menjalani nirwana. Selama periode nirwana Phoenix, mereka berada pada posisi terlemah mereka. Namun, selama periode waktu ini, mereka dikhianati oleh klan mereka. Feng Luan mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri dengan setetes esensi darahnya. Pada akhirnya, dia pingsan dan jiwanya tertidur lelap. Dengan luka-lukanya dari sebelumnya, akan membutuhkan energi yang sangat mengerikan untuk bangun. Namun, beberapa waktu lalu, jiwanya terbangun dan menemukan dirinya menempati tubuh. Tubuh fisiknya yang kuat dan jiwanya yang lemah tidak bisa mendukungnya. Menurut perkiraannya, dia akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk memperbaiki dirinya agar dapat menopang tubuh ini. Namun, hari ini, dia tiba-tiba merasakan nutrisi jiwa yang kaya memasuki tubuhnya, sangat mempersingkat waktu dia untuk bangun. Namun, saat ini, dia menemukan bahwa ada jiwa lain di tubuh ini, yang membuat hatinya sedikit tenggelam. Jiwa itu sudah sangat misterius. Jika itu dia di masa lalu, dia bisa langsung menempati tubuh ini dengan kekuatan jiwa yang kuat. Tapi sekarang, jiwanya setara dengan jiwa lainnya, dan mereka bahkan mungkin bersama. Ini membuat wajahnya sedikit malu. Kedua, karena kelemahan jiwanya, ada faktor yang tidak pasti ketika dua jiwa menguasai tubuh. Mungkin saja tubuh itu akan dikendalikan oleh tubuh lain, atau mungkin saja tubuh itu akan dikendalikan olehnya. Ketika dia merasakan bahwa jiwa lain telah pergi dan sesuatu telah terjadi dengan seorang pria di tempat tidur, jiwanya segera bergetar. Untungnya, dia hanya melihat dari sudut pandang pengamat dan tidak merasakan apa-apa. Di masa depan, ketika tingkat kultivasinya meningkat, dia bisa menemukan tubuh lain. Namun, saat dia melindungi jiwanya, faktor yang tidak pasti itu muncul. Bab 760, di bawah Permaisuri 0761-3/5. Pola burung Vermilion berkedip-kedip di antara alis Guan Suking. Feng Luan mengambil alih tubuh itu. Dalam sekejap, permaisuri yang bermartabat dari dunia transenden tertegun. Tanda seru. Dia telah berkultivasi sejak lahir, menjadi permaisuri pada usia 15 tahun dan permaisuri pada usia 30 tahun. Dia telah memaksakan seluruh hidupnya. Tidak ada satu orang pun di seluruh benua yang layak untuknya. Terlebih lagi, Feng Luan, yang memiliki kepribadian dingin, tubuh yang mulia, dan keagungan yang menyesakkan, sama sekali tidak memiliki perasaan romantis. Di seluruh benua, tidak banyak pria yang berani menatap matanya. Keagungan permaisuri membuat semua pria merasa malu di hadapannya. Tapi sekarang, dia benar-benar berbaring di bawah seorang pria, dan itu adalah pria yang lemah seperti semut di matanya. Ini menyebabkan sedikit rasa dingin dan niat membunuh melintas di mata Feng Luan.
Tekanan permaisuri perlahan berkumpul. "Pa, sayang, ayo, hehehe." Namun, pada saat ini, suara sembrono terdengar. Setelah itu, pria itu bergerak dengan kasar. Dalam sekejap, martabat permaisuri tenggelam. Wajahnya sangat merah. Namun, perasaan ini membuatnya. Untuk sesaat, ekspresi Feng Luan berubah drastis. Wang Xian tidak tahu bahwa Su Qing, yang berada di bawahnya, telah ditempati oleh jiwa lain. Dia siap untuk melepaskan rasa sakit karena merindukannya selama lebih dari setahun. 5 menit kemudian, pikiran Feng Luan tenggelam. Dia menutup matanya rapat-rapat. 1 jam, 2 jam. Akhirnya, mereka berdua berbaring di tempat tidur. Wang Xian dalam suasana hati yang sangat bahagia. "Su Qing, kamu tidak tahu. Aku sangat merindukanmu selama setahun terakhir. Hari ini, kamu akhirnya bangun." Wang Xian mengulurkan tangannya dan memeluk Guan Su Qing. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit. Guan Su Qing di depannya tiba-tiba memberinya perasaan yang sangat asing. Nyala api yang berkelap-kelip di antara alisnya memberinya martabat yang istimewa. Melihat matanya, Wang Xian terkejut. Ekspresinya berubah drastis. "Kamu bukan Su Qing." Ekspresi Feng Luan berubah saat dia mendengar kata-kata Wang Xian. Dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan pria di depannya. Dia mengerutkan kening. "Siapa sebenarnya kamu?" Ekspresi Wang Xian sangat canggung. Dia menatapnya dan bertanya. "Aku adalah setetes darah esensi burung vermilion." Ekspresi Feng Luan menjadi gelap. "Di mana Su Qing? Apa yang kamu lakukan padanya?" Ekspresi Wang Xian berubah drastis. Dia mengungkapkan ekspresi dingin. "Xiao Xian, Xiao Xian." Tiba-tiba, nyala api di antara alisnya perlahan menghilang dan suara panik Guan Su Qing terdengar. Wang Xian tercengang dan dia sedikit terpana. Melihat matanya, dia tahu bahwa kali ini adalah Guan Su Qing. "Su Qing, kamu baik-baik saja?" Dia bertanya dengan tergesa-gesa. "Xiao Xian, sepertinya ada orang lain di tubuhku. Tadi, saat kita bersama, tiba-tiba aku kembali ke tubuhku dan jiwa lain mengambil alih tubuhku." Guan Su Qing berkata kepada Wang Xian dengan panik. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, kulit kepalanya mati rasa. "Su Qing, bisakah kamu menghubunginya?" kata Wang Xian dengan ekspresi malu. Siapapun yang memiliki jiwa tambahan di tubuhnya akan merasa ngeri. Dia adalah jiwa dari darah esensi burung vermilion yang kamu serap saat itu. Lihat apakah Anda dapat menghubunginya. Wang Xian berkata kepada Guan Su Qing dengan wajah serius. Kontak. Guan Su Qing menarik napas dalam-dalam saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menutup matanya dan mencoba menghubunginya. Wang Xian merasa sedikit tidak nyaman saat melihat alis Guan Su Qing bergetar tanpa henti. Sebenarnya ada gumpalan jiwa dalam esensi darah Vermilion Bird. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Fiuh. Setelah beberapa menit, Guan Su Qing tiba-tiba menghela nafas lega dan membuka matanya. "Bagaimana itu? Saya sudah menghubungi Xiao Xian." Dia berkata bahwa namanya adalah Feng Luan, permaisuri dinasti Phoenix di benua transendensi. Selama nirvana, dia diserang dan terluka. Setetes darah esensinya keluar dan diserap olehku. Setelah itu, dia menjadi seperti ini. Dia juga mengatakan bahwa dia akan dapat merekonstruksi tubuh fisiknya saat dia menjadi lebih kuat di masa depan. Saat Guan Su Qing berbicara, ekspresinya terus berubah. Kemudian, ekspresi Wang Xian berubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Siapa yang mengendalikan tubuh fisikmu sekarang?" "Saya tidak yakin. Terkadang, mungkin aku dan terkadang, mungkin dia. Tapi sekarang, kita bisa merasakan apa yang terjadi di luar." Guan Su Qing berkata dengan ekspresi buruk. Apakah dia yakin bisa merekonstruksi tubuh fisiknya hanya karena dia kuat? Wang Xian mengerutkan kening dan bertanya. Dia bilang dia bisa. Selama dia memiliki setetes esensi darah dan energi yang cukup, dia bisa dilahirkan kembali. Guan Su Qing mengangguk. Sial, untung dia perempuan. Jika dia laki-laki, aku harus memikirkan cara untuk membunuhnya. Ekspresi Wang Xian sedikit melunak. Selama dia seorang wanita dan tidak membahayakan nyawa Guan Su Qing, akan mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Jika itu laki-laki, maka Wang Xian benar-benar kacau. Dalam situasi seperti barusan, dia tiba-tiba mengubah jiwanya. Jika itu laki-laki, itu akan sangat memuaskan. Ekspresi Guan Su Qing juga sedikit aneh.
Dia secara alami tahu apa yang baru saja terjadi. Aku tidak menyangka akan ada masalah seperti itu. Su King, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikannya untuk Anda sesegera mungkin. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Xiao Xian, aku merasa sangat kuat sekarang. Guan Su King mengangguk. Meskipun dia memiliki jiwa tambahan di tubuhnya, itu tidak berbahaya sama sekali. Dia menghela napas lega. Pergi tidur. Istirahatlah dengan baik. Wang Xian mencium Guan Su King dan memeluknya. Guan Su King juga memeluknya perlahan. Enyah. Namun, pada saat ini, terdengar suara yang dingin dan bermartabat. Wang Xian langsung merasakan kekuatan yang kuat mendorong ke arahnya. Wang Xian tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia menatap Guan Su King dengan ekspresi malu. Pada saat ini, nyala api muncul lagi di antara alis Guan Su King. Aura di tubuhnya telah berubah total. Matanya dipenuhi martabat saat dia menatap Wang Xian tanpa emosi. Ini adalah tubuh istriku. Ekspresi Wang Xian canggung. Keluar. Feng Luan melambaikan tangannya dan nyala api muncul. Dia meraih lengan Wang Xian dan melemparkannya dari tempat tidur. Ekspresi Wang Xian langsung berubah. Tubuhnya terlempar keluar tanpa perlawanan. Tingkat atas abadi. Wajah Wang Xian sangat malu. Kekuatan yang ditunjukkan Su King barusan paling banyak adalah makhluk abadi tingkat menengah. Namun, wanita ini mampu melepaskan kekuatan abadi tingkat atas. Gerbang api. Feng Luan melambaikan tangannya dan sekeliling tempat tidur langsung dikelilingi oleh api, membentuk benda seperti tirai. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, wajahnya langsung menjadi hitam. Feng Luan, yang sedang berbaring di tempat tidur, bernapas dengan cepat. Dia perlahan menutup matanya. Wang Xian berdiri di luar tanpa pakaian. Dia memandangnya tanpa daya dan menyadari bahwa dia bukan tandingannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melambaikan tangannya dan sebuah tempat tidur kayu muncul. Dia berbaring di atasnya tanpa daya. Xiao Xian. Namun, suara yang akrab tiba-tiba datang dari tempat tidur di tengah malam. Wang Xian segera bangun, naik ke tempat tidur, dan memeluk Guan Su King. Setelah melihat adegan ini, Guan Su King tidak bisa menahan senyum. Bab 761, Permaisuri Perkasa 0762, 4/5. Dalam satu malam, Wang Xian diusir 2 kali. Ini membuatnya sangat malu. Untungnya, Su King yang mengambil alih tubuhnya di pagi hari. Dia berjalan keluar ruangan dengan Wang Xian dengan gembira. Tanda seru. Tempat ini sangat indah. Ketika mereka tiba di halaman, Guan Su King melihat sekeliling dengan gembira dan berseru kaget. Ini adalah gerbang alami keabadian. Selama tahun Anda tidur, dunia 9 kuali telah muncul. Area tempat kita berada adalah Kuali Tang. Wang Xian menjelaskan kepada Guan Su King. Sekte Langit. Benar-benar seperti negeri dongeng. Guan Su King mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ada berbagai macam tanaman di sekelilingnya dan dia terlihat sangat cantik. Raja Naga, sarapanmu. Pada saat ini, suara Fairy Flower terdengar dari luar pintu. Masuk. Wang Xian membalasnya. Bunga peri memegang beberapa buah dan sayuran roh yang mengandung energi spiritual di tangannya saat dia berjalan ke halaman. Dia tercengang saat melihat Guan Su King. Dia mengenakan pakaian merah menyala, memiliki wajah yang indah, dan memiliki senyum di wajahnya. Dia adalah kecantikan yang tidak kalah dengan dia. Nyatanya, peri bunga merasa temperamennya jauh lebih unggul darinya. Itu di sini. Peri bunga meletakkan sarapannya di atas meja batu di sampingnya. Dia melirik Wang Xian dan Guan Su King dan berkata, Raja Naga, pemimpin sekte kami akan membawamu ke kebun herbal untuk melihat dan mendiskusikan masalah kerjasama. Oke, Wang Xian mengangguk. Aku akan segera ke sana. Baik, bunga peri membawanya pergi dan Wang Xian dan Su King sarapan bersama. Saat makan, Wang Xian secara singkat memberitahu Su King tentang dunia saat ini. Ini membuatnya sedikit membuka mulutnya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah sarapan, Wang Xian langsung pergi ke tempat tinggal Ratu Bunga. Raja Naga, istriku sudah bangun. Sepertinya buah roh kayu cukup berguna. Ratu Bunga memandang Guan Su King dan berkata dengan heran. Ya terima kasih. Tidak dibutuhkan. Raja Naga, Anda telah menyembuhkan kami dari Changsu. Bagi sekte abadi kami, beberapa buah roh kelas 8 tidak bisa dibandingkan denganmu.
Ratu Bunga menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, Raja Naga. Aku akan membawamu ke kebun herbal untuk melihatnya. Baik, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengikuti Ratu Bunga ke kebun herbal. Ketika dia tiba di kebun herbal dari Sekte Langit yang lahir alami, dia sedikit terpana. Ini adalah kebun herbal terbesar yang pernah dilihatnya. Di seluruh kebun herbal, setidaknya ada puluhan ribu jenis herbal spiritual yang berbeda. Selain ramuan spiritual, ada juga pohon spiritual. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa nilai dari kebun herbal ini tidak dapat diukur. Seperti yang diharapkan dari Sekte Langit Alami yang memiliki tumbuhan paling spiritual di antara semua Sekte Langit. Tidak mengherankan bahwa 4 makhluk surgawi dari Sekte Holy Doctor Celestial dan Sekte Holy Medicine Celestial datang ke sini secara pribadi. Wang Xian melihat kebun herbal ini dengan sedikit menghela nafas. Jika seluruh kebun ramuan miliknya dan dimurnikan menjadi pil obat, dia mungkin bisa menyelesaikan perubahan pertama di alam naga surgawi secara langsung. Untuk sesaat, dia bahkan memiliki keinginan untuk merampok. Haha, Raja Naga, ini hanyalah kebun herbal biasa kami. Tempat penanaman ramuan spiritual kelas 7 dan kelas 8 berada di lokasi yang berbeda. Penatua tertinggi dari Sekte Abadi Bawaan, Penatua Mu, berkata dengan wajah penuh kebanggaan. Ini adalah akumulasi sekte mereka selama 1000 tahun. Sepertinya aku akan membutuhkan cabang yang bisa melayani pohon cemara sebelum aku pergi. Wang Xian berpikir sendiri. Dia berjalan ke samping dan mengalihkan pandangannya ke ramuan spiritual. Tetua Mu, berapa banyak ramuan spiritual yang kamu rencanakan untuk diambil? 2/3. Kita perlu menyimpan beberapa untuk keadaan darurat. Sisanya akan digunakan untuk memurnikan pil. Penatuamu memandang Wang Xian. Bahkan jika itu 2/3, itu masih cukup banyak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Naga untuk menyempurnakannya? Secepatnya, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dia melambaikan tangannya dan 25 herbal spiritual kelas 5 langsung terbang ke tangannya. Dia tersenyum pada tetuamu dan yang lainnya. Wang Xian merentangkan tangannya dan tirai air muncul di depannya. Setelah itu, ramuan spiritual meleleh dengan cepat. Dia menatap tetesan cairan dengan matanya yang tajam dan dengan cepat mengumpulkan dan memadatkannya. Mengembun. Dengan lambaian tangannya, 5 pil obat grade 5 muncul di depannya seketika. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 2 menit. Tetuamu, Hua Hao, dan 3 orang surgawi lainnya di sampingnya sedikit membuka mulut. Syok tertulis di seluruh wajah mereka. Luar biasa, luar biasa. Butuh setidaknya 20 menit bagi lelaki tua peoni dari Akademi Bela Diri Abadi Sejati untuk menyempurnakan pil obat tingkat 5. Selain itu, tingkat keberhasilannya mungkin tidak 100%. Bahkan dengan bantuan tungku alkimia dari Sekte Holy Medicine Immortal, mereka tidak memiliki kecepatan dan tingkat keberhasilan yang begitu cepat. Penatuamu memandang Wang Xian dan berkata sambil menghela nafas. Meskipun Sekte Abadi Bawaan memiliki lebih banyak ramuan spiritual, mereka tidak dapat memperbaiki pil obat. Bahkan jika mereka menemukan orang lain untuk menyempurnakannya, mereka tidak akan segila Wang Xian. Beberapa makhluk abadi dari Sekte Abadi yang lahir alami saling memandang dan memutuskan bahwa mereka akan berteman dengan Raja Naga ini di masa depan. HMPH. Pada saat ini, dengusan lembut datang dari samping. Telapak tangan yang ramping dan indah melambai ke depan dan tumbuhan spiritual beterbangan. Ramuan spiritual yang terbang di atas berubah menjadi cair di bawah pengepungan api. Sepasang lengan ramping dan adil bergetar sedikit. Cairan spiritual terkondensasi menjadi pil obat dan jatuh ke telapak tangan. Penatuamu tertegun. Ratu Bunga tertegun. 3 benda langit lainnya juga terpana. Bahkan Wang Xian menatap pil obat di tangannya dengan mulut ternganga. Pil obat kelas 6, 5 pil obat kelas 6. Dari saat dia mengeluarkannya hingga jatuh ke tangannya, seluruh proses telah berubah menjadi pil obat. Baru saja, Wang Xian masih bertingkah sok saat dia memurnikan pil obat kelas 5 dalam waktu kurang dari 2 menit dengan teknik pemurnian airnya. Sekarang, Guan Suking, tidak, dia seharusnya seorang wanita bernama Feng Luan. Dia memurnikan pil obat kelas 6 dalam waktu kurang dari setengah menit. Sudah jelas siapa yang superior dan siapa yang inferior. Seolah-olah dia telah sepenuhnya mengalahkan Wang Xian. Ini menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dia tahu bahwa wanita ini sengaja memprovokasi dia. Ini
Keterampilan alkimia istrimu sangat kuat. Dia benar-benar bisa memurnikan pil begitu cepat tanpa menggunakan tungku alkimia. Penatuamu melihat pil di tangan Guan Suking dengan wajah penuh keterkejutan, merasa agak tidak percaya. Selain keterampilan alkimia yang menakutkan, tetuamu merasakan energi api yang kuat sejak dia bergerak. Energi ini membuatnya merasa khawatir. Dewa tingkat menengah setidaknya adalah makhluk abadi tingkat menengah, dan mungkin saja dia adalah makhluk abadi tingkat tinggi. Ini membuat tetuamu sedikit terkejut. Tidak heran dia sama sekali tidak takut dengan Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Holy Doctor Immortal. Kekuatan mereka saja sudah cukup baginya untuk tidak takut pada mereka. Hehe, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wang Xian melihat nyala api yang berkelap-kelip di antara alisnya dan Feng Luan yang agung. Dia tersenyum canggung. Raja Naga, kami sangat percaya pada kekuatanmu. Saya yakin kerja sama kita pasti bisa memonopoli seluruh pasar eliksir. Penatuamu berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Jangan khawatir. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap Feng Luan yang agung di sampingnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia hanya berpikir bahwa akan merepotkan jika dia harus memperbaiki begitu banyak ramuan sendiri. Sekarang sepertinya ada buruh.